Siap, Pak. Apa kabarnya? Baik. Yakin? Luar biasa atau baik? Yang biasanya apa? Yang luarnya apa? Ada yang tidak masuk lagi? Siapa? Siapa? Nah, kasih tanda. Ya? Kalau Bapak masuk di kelamaan. Bukan selesai dulu sih absennya kan. Jadi karena sesuai dengan kesepakatan kita hari ini, kalau saya lihat dari AKPD ini kelas kalian ya, dari KB itu kelas kalian itu dari sini kelas ini kurang lebih ya, itu hampir sama dengan IPSB ini. Karena itu masalah yang banyak diumumkan itu ingin mengetahui ESQ dalam belajar, iya kan? Ada benar ya? Jadi itu dasar saya hari ini mengangkat tema untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu saya akan mengangkat tentang ESQ. Tapi sebelum kita mulai, saya sudah siang ini tidak apa, kita berdoa dulu. Ya, saya akan bikin doa secara doa hening. Berdoa hening dimulai. Selesai? Oke? Kembali pada topik kita hari ini. Materi yang Bapak bawa hari ini itu ini peran kecerdasan IQ, EQ, AQ, CQ dan SQ dalam belajar. Pernah dengar? Tidak. Yakin? Dari satu ini tidak pernah dengar? IQ, singkatan dari? Mantap. Tepuk tangan. Diam-diam dari teman yang ngetik. Inteligensi atau sebut saja salah, no problem. Sebelum pertanyaan, inteligensi apa sih? Inteligensi question atau inteligensi nanti kita bahas. Oke, tujuannya apa sih? Agar kita dapat memahami tentang kecerdasan baik EQ, CQ dan SQ dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan motivasi belajar. Jadi intinya itu belajar ya. Itu gimana sih belajar yang menggunakan keempat elemen api ini kata Avatar? Jadi gimana sih dengan kelima elemen ini dalam belajar? Kita lihat bersama. Jadi, tapi sebelum kita masuk sini, kita ice breaking sebentar. Kita main tebak-tebakan. Ya, main tebak-tebakan. Betul tidak? Apa benar? Sudah tidak. Berapa pilar? Pilar itu pilar tiang. Ada sama kayak tiang menghadap. Terus pilar ini menghadap kemana? Ke kiri atau kanan? Jawab. Ada berapa? 3 tiang. 3 pilar. Terus? Yang kiri ada? Yang kiri ada, katakan yang kiri. Yang kanan? Banyak ada, ayo mulai. Teng-teng. Ada apa ya? Hah? Apabila kita lihat dari bawah, maka dia akan menghadap ke kiri, menghadap ke atas kanan. Kalau kita melihat di sini 3, kalau lihat di sini 2. Baru cara berpikirnya gimana? Out dulu. Kalau dulu berpikir jangan seperti biasanya. Kalau orang baca buku dari depan, baca buku dari belakang, seperti saya katakan. Nanti kan? Nanti kita bahas sama materinya. Orang pintar itu tergantung sudut pandang mana kita melihat. Ada orang pintar dan pelajaran, tapi sikapnya iya, ada sikapnya bagus, tetapi tidak bisa apa-apa. Ada juga orang yang pintar, sikapnya bagus, tapi kalau ada masalah dikit-dikit
Apa? Ada masalah langsung down. Iya kan? Iya. Terus ada juga orang yang pintar, semangatnya bagus, tidak pernah kata menyerah, tetapi tidak tahu bersyukur. Nanti cerdasnya di mana? Oke, pertanyaan berikutnya. Sekarang kita saya tanyakan pada kalian. Jadi ini sebenarnya setiap orang memiliki kecerdasan ya. Paradigma tentang inteligensi adalah pengadaan bahwa tidak ada orang bodoh. Siapa sering ngomong bodoh? Ya kan? Semua sering ngomong bodoh, betul kan? Tsunami. Dia kemarin waktu apa? Apa kata saya? Masih ingat? Iya. Jadi tidak ada orang yang bodoh. Setiap orang tidak internasional menonjol satu atau dua jenis. Disiplian atau di organisasi berdasarkan dari ini bla 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 ada 20% itu kecerdasan itu itu IQ kita punya 20% untuk kesuksesan ya. 80% itu sudah kerja keras. Ini kata Thomas Alva Edison sama. Thomas Alva Edison tahu? Kawan saya waktu kecil, dia menemu listrik. Kalau jenius, dia tuh orang paling bodoh sebenarnya. Lupa, mengapa ada sampai sekian ratus spesies kali gagal? Jangan lupa. Tidak pakai licik. Yang pintar itu bukan Edison, tapi Tesla sebenarnya. Iya, tapi dia menggunakan otak Tesla untuk keuntungan proyeknya itu sekarang disebut dengan apa sih? Nama proyeknya yang besar itu? Dia membuat mesin pesawat terbang. General Electric, ya kan? Itu saya yang punya sahamnya. Ya, amin. Jadi nih pertanyaannya, seberapa pentingkah kecerdasan dalam proses belajar? Seberapa penting kecerdasan dalam proses belajar? 50% alasannya? Mengapa 50% cukup 50%? Betul, cek. Ada lagi? Tepuk tangan dulu. 50%. Terus apakah kecerdasan merupakan satu-satunya faktor menentukan keberhasilan dalam belajar? Saya laki-laki yang jawab, harus kerja tidak melihat kau. Oke, ya, alasannya. Itu bisa. Baca, Bapak. Apakah kecerdasan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan dalam belajar? Hah? Apa? Ada lain kan? Menurut saya sendiri apakah salah satu apakah kecerdasan merupakan kecerdasan? Iya. Merupakan satu-satunya faktor untuk menentukan tidak. Alasannya karena ketika kita hanya mengandalkan IQ atau kecerdasan kita untuk menyelesaikan suatu masalah untuk belajar, ketika kita bisa belajar, namun ketika kita tidak mau berusaha, maka kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi bagi kami yang lebih utamakan belajar berarti kecerdasan atau usaha? Nomor ini berapa? Nanti saya transfer 5 rupiah ya. Oke, sih, betul. Logikanya, namanya orang belajar itu pasti tidak tahu. Adakah orang yang belajar itu langsung pintar? Tidak. Paham kan? Berarti, jadi saya sudah tahu. Harusnya yang jelas ya kenapa ya? Tapi karena kalian ingin tahu, kita menonton film. Film tadi bukan film saya katakan siang tadi ya. Ini film khusus. Cara kerja otak. Ini materi kelas 11 sebenarnya. Ibu tidak apa yang ngasihkannya. Tapi saya tidak tahu apakah dikasihkan atau tidak oleh ibu data. Tapi saya berharap tidak ya. Nah, supaya kalian tidak tahu. Ya kan? Cara kerja otak manusia. Angkat tangan yang manusia. The most amazing fact
facts about the human brain. The human brain is surprisingly the fattest organ in the body, comprised of approximately 60% fat and weighing in at about 3 pounds. Neurons. The brain contains approximately 100 billion neurons that can send information at speeds of up to 270 miles per hour, quicker than the engines of an MGT, the world's fastest streetcar. The human brain itself doesn't have pain receptors and therefore cannot feel any pain, making it possible for doctors to perform brain surgery on patients who are awake. Thoughts. The average person is believed to have around 70,000 thoughts a day. Meanwhile, excessive thinking has been linked to stress, depression, and paranoia. Meditation. Neuroscientists have reported that brain structures change after only 8 weeks of meditation, and the results are shocking. The patients who meditated proved to have less anxiety, sharper memory, more energy, a longer attention span, a higher tolerance to pain, a healthier relationship with their body, and an overall higher quality of life. Neuroplasticity. Many people may not realize that the brain actually changes physically, much like the way a muscle grows according to the daily demands of our lives. The more often you do something, the brain will change its pathways in order to maximize its efficiency. Like widening a highway to allow more traffic to flow, this is why practice makes perfect. Psychic abilities. In an experiment where individuals were shown either a calm or an emotional image, randomly selected by a computer, the brain and the body showed reactions to the image 6 seconds before the image appeared on the screen, proving that our subconscious knows what is going to happen before it happens. The power of the imagination. It has been scientifically documented that the nervous system does not know the difference between reality and imagination, and will react as though it is really happening. For example, you may imagine yourself hanging off the edge of a building, and your palms will begin to sweat. The best athletes in the world know this secret and practice visualization techniques to improve their skills in the game by relaxing at home. The third eye. Does everybody really have a third eye in their brain? In modern days, the third eye has been linked to the pineal gland, shaped like a pine cone and centered in the middle of the brain. Surprisingly, the pineal gland actually has retinal tissue made up of photoreceptors, just like an eyeball. DMT. The pineal gland is also thought to produce a chemical known as DMT. Nicknamed the spirit molecule or the seed of the soul, DMT is believed to be released during dreaming, during spiritual and mystical experiences, and during birth and death. Known as the most powerful hallucinogenic drug that can dramatically affect human consciousness. Bahasa apa tadi? Sama. Bahasa pakatan. Ya, ada bahasa orang pakatan mana? Oke. Apa yang bisa kamu pelajari tentang apa itu? Cara kerja otak. Itu panjangnya, saya buat versi pendeknya. Gimana kita menggunakan otak kita sehari-hari? Tahu ini apa? Ini adalah jurang. Apakah kamu bisa langsung menyeberang ke sini? Tidak. Yang pertama kamu kenapa? Jembatan. Yang pertama dilakukan. Pertama kamu harus melemparkan satu kayu atau satu tali di sini, betul? Lakukan di sini. Saya tanya, kalau satu tali kamu menyeberang, mudah atau sulit? Sulit. Atau sangat sulit sekali? Sulit. Oke, sekarang kita coba lagi 2 kali. Antara 2 kali dengan 1 kali mana enak? 2. Coba lagi. Coba terus menerus. Sampai jeda sebuah jembatan. Pertanyaan saya, mana lebih mudah dengan jembatan atau dengan tali? Jembatan. Seperti apa kita? Pertama kita belajar memang sulit. Sering dalam mengalami? Sering. Saya kan ngerti ngerti wah, iya kan? Kalau sih dia kan walking, ya kan? Betul ya? Betul. Kalau terkadang ngomong, gitu juga pertama ngomong belepotan salah, ya kan? Ya. Ujung-ujungnya
karena harus dibiasakan. Paham. Para pengikut sekalian, kan? Bukan ya? Jadi itulah cara kerja otak kita. Ini sederhana, tadi versi panjang, ini versi pendeknya. Paksa otak kalian di luar batas kemampuan kalian. Kalau hari ini saya belajar tentang fisika, besok saya belajar tentang kuantum. Karena selalu memaksa otak saya bekerja lebih berat daripada biasanya. Tapi imbangi dengan makanan, imbangi dengan istirahat, imbangi dengan healing. Kalau tidak ada itu, kalian akan Gila. gitar gila. Jadi itu pahamnya ya. Tadi intelektual adalah syarat minimum potensial yang disampaikan sebagai individu untuk berpikir secara terarah. Jadi IQ itu kemampuan seseorang dalam berpikir. Ya, ngerti kan? Contohnya apa? Saat belajar. Ini ya sekarang itu belajar membaca itu IQ betul. Jadi IQ ini jenis-jenisnya ada linguistik, matematis, sosial, estetik, jasmani. Yang saya tanya nih, kalau Messi dan Ronaldo itu di mana nih cerdasnya? Hah? Yang laki-laki yang di bola? Sini jelaskan kan? Bisa tuh teman-teman? Hah? Boleh smart? Iya. Ternyata selama artikan ketika orang lain ahli dalam olahraga dia itu otaknya nggak pintar, ya kan? Mengatakan dia itu pintar dalam olahraga. Padahal olahraga itu tentu saja instan. Bayangkan seorang pemain bola mengambil keputusan persekian detik, mau passing, shooting, atau dribbling. Itu bukan aku mau shooting nggak ke? Udah, habis bola kita kena ambil. Paham kan? Jadi ini sebuah kecerdasan sampai menggambar itu kecerdasan. Pandai bergaul, super enak bergaul itu juga kecerdasan. Ya, terus cerdas diri, self smart. Contohnya apa? Orangnya confident, percaya diri, tidak mudah malu, tidak mudah minder, tidak mudah baperan. Orang sini bodo amat, ya kan? Seperti lo, itulah dia. Smart cerdas tubuh, tadi cerdas gambar yang bisa melukis, cerdas angka, yang jago hitung-hitung. Kira aku baca jari bisa kayak sakit, sampai aku ngaku, apa dia? Cerdas berbahasa, berarti public speaking. Contoh kayak siapa? Wartawan, ya, diplomatis. Ya, saya ini bagian kecilnya lah. Ya. Jadi ini yang kecerdasan bicara intelektual. IQ apa? Emosional. Ini dia kesadaran diri, ya kan? Dapat belajar dengan secara percaya diri. Kalau dia percaya dirinya, anak di jahat aku menjaga banyak hidupku pesek kulitku hitam. Iya kan? Hidup berbau lagi kan? Sampai mana lagi kan? Jadi tidak betul. Terus pengaturan diri, bisa mengendalikan diri. Contoh, dia cowok ganteng, karakternya, sadar diri, dia sadar lagi, udah cewek-cewek langsung main. Itu kemampuan dalam mengatur diri, sikapnya dapat dipercaya, adaptif dan inovatif seperti kamu katakan ini ya. Nah, inovatif, motivasinya tinggi, emosi itu berhubungan dengan ingin tahunya tinggi, empatinya ini yang penting. Empati itu mampu memahami apa yang orang lain. Contoh bisa kamu hauskah? Dari kamu. Kita empati atau bukan? Dia haus? Bukan. Pulang lagi, minum lagi. Ya pasti kalau empati, oh iya sabar dulu ya. Nanti istirahat kita baru minum. Atau teman-teman sini kasih air. Jangan Pak, mendapatnya sakit gitu kan? Nah, itu empati juga. Terus terakhir keterampilan sosial, itu pengaruh secara pengaruh persuasi, keterampilan komunikasi, dan pemikiran ini ya. Contohnya apa? Orang pandai berpolitik. Kalau dia ngomong tuh kayaknya auranya ada ya kan? Keren ditunggu-tunggu. Kayak yang di kelas depan kelas lain ya, nggak perlu jauh ya.
adalah penanganan secara sosial. Terus ini tentang activity vision. Ini kemampuan kita dalam menghadapi sebuah masalah. Di sini tadi yang kamu Stephen bilang tadi, orang yang pintar, emosi bagus, IQ-nya bagus, bergaul pandai, tapi ketika menghadapi sebuah masalah dia cepat berhenti. Sementara orang yang cerdas dalam ini orang yang mengerti, itu orang yang selalu mampu melawan batas-batas kemampuannya. Seperti apa sih itu? Ketika gagal, apa? Coba cara lain, pelajari lagi, analisa lagi, ya kan? Ini yang barangkali kita jatuh di sini. Usaha Pak, aku tamat SMA mau bisnis dan lain-lain, saya lipat. Ya, baik. Terus ini C, kreativitas. Ya, kreativitas. Di sini kadang-kadang kalian belajar paham, mengapa tidak ngerti-ngerti? Mengapa tidak paham-paham? Lalu kita hubungkan dengan kreativitas. Karena cara belajar itu tak itu. Contoh di kelas ini, catat sampai pokok kan, bisa paham. Coba sekali belajar pakai YouTube kayak gini kan, enak kan? Tapi perlu kreativitas. Kalau kalian bosan dengan belajar kaki di bawah, kakinya di atas, ya, kepala di bawah. Kayak gitu kan? Teman-teman maksudnya, coba cara-cara baru yang membuat kita happy, santai, tidak bosan, ya. Cari hal-hal baru, ini kreativitas. Itu berhubungan dengan kelancaran, ini ya. Waktu kita dalam dengan ide, selalu ada ide. Terus untuk mengajukan macam-macam pemecahan masalah. Kalau ada masalah kalian bisa langsung, oh ini solusinya Pak. Sekian, gagasan kalian itu original dari kalian sendiri, tidak meniru orang lain. Ya. Terus penguraian, mampu kan menguraikan. Ide saya begini Pak. Ini ide saya, tapi ini begini. Ya kan? Ini solusinya Pak. Coba saya kasih kesempatan saya untuk praktekkan lokasi. Ini merumuskan kembali Pak. Ini kegiatan kita gagal, kita tidak bisa kembali kalau gagal itu tidak bisa kita. Gimana sih gagalnya saya ini? Ya kan? Kalau belajar sih aku tuh, takor mantuk rupanya sekali dia masuk merumuskan akan sekok napak toko kan? Betul kan? Nanak baras tahap napak toko akan sekok nak balisin goreng toko akan sekok napak motor Indomie napak toko mereka jadi ini merumuskan kembali, menggali kembali apa sih yang menyiapkan karya spiritual. Bukan tanya ini. Ini kata kunci yang terakhir tadi dalam ide tadi spiritual itu alam gaib, bukan jin ya, dan super ego. Ego itu sadar, ini antara sadar tidak, nanti ini di bawah alam sadar. Mengapa kita bermimpi? Inilah yang mengenalkan kita. Sederhananya gini, spiritual itu adalah hubungan kita dengan spiritual itu segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Karena tidak semua itu mempercayai Tuhan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan spiritual. Baca loh. Hah? Tuhan ya. Tapi saya ingin menyederhanakan bahwa Tuhan ini kan ada, karena kita sangat menghargai, ada juga orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Ya, tapi mereka ada dewa lain atau hal lain yang dipercayai. Berhubungan dengan kepercayaan seseorang terhadap sesuatu, baik itu Tuhan, dewa, batu, atau apapun namanya. Yang penting itulah spiritual.
Misal contoh daerah kita, mohon maaf ini, ketika ada seorang pendeta melihat orang menyangkap, ada yang nyangkap, nakal, akhirnya bukan, dia berhalal. Padahal sama-sama kepercayaan. Padahal yang ada budaya, agama adalah budaya itu kebiasaan ya. Yang ada itu bukan kepercayaan, kebiasaan. Kebiasaan dan kepercayaan itu beda. Kalau kebiasaan itu warisan dari turun-temurun, tapi kepercayaan keyakinan kita terhadap sesuatu yang kita anggap benar. Contoh Tuhan. Saya paham ya? Jadi sepertinya filmnya itu visi yang kuat, mampu melihat aneka agama, mampu memakai kehidupan, mampu mengelola dan kehidupan dalam pernikahan. Sekarang, jadi tugas kalian. Buku tugas. Saya paparkan dulu, nanti sambil siap-siap ya, biar betul-betul ini bagaimana sih cara kerjanya. Betul kan? Ya. Cara melatih kecerdasan IQ. Belajar dengan cara yang benar, banyak membaca, sering latihan, selalu memecahkan PR dan tugas menghafal dengan rutin, kalau tidak bisa hanya teman atau guru. Emosional, belajar dengan tekun, mulailah dengan mudah dulu, terus mengarahkan sulit dan sebagainya. CQ sama juga sudah menjawab penjelasannya. Di sini ada yang saya bagikan kalian. Ya, ya. Sudah ada, saya kasih kontak kalian. Tugas kalian sekarang, kalian buat berapa kelompok? Ada 5. Kamu juga? Sini berapa? 30? Berarti ada yang 30 bagi 5 berapa? Hah? Kali ini? 28 bagi 6? Atau 30 bagi 6 berapa? Ada 5 ya? Nah gitulah pokoknya, titik. Kita koma-koma. Dan kelompoknya gimana cara baginya? Hah? Saya baginya, oke? Sesuai hitungan. 1, 2, 3. Kita bagi berapa kelompok? 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. 1 sama 1, 2 sama 2, 3 sama 3, 4 sama 4, 5 sama 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4,
4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Sama ada di itu. 1 sampai 3. Pecah. Silakan kelompok 5 sama bola. Kelompok 5 silakan. Berapa? Ini satu bola berapa? Ini bola berapa? Hah? 3. Fokus ya. Oke, sekarang siapkan di mana ya? Bagusnya di kertas atau di buku? Dari gini. Dengar dulu. Kalau
diskusikan dulu. Nanti bentuk pengerjaannya, hasil diskusinya itu bebas. Apakah kalian mau berupa tulisan makalah atau cerpen, atau kalian mau berupa tulisan biasa saja atau tulis tangan biasa boleh, atau kalian mau berupa video, silakan. Atau kalian mau berupa sosial drama, silakan. Saya kasih waktu, dan berikutnya ada hasil. Tapi saya berharap ada yang bersosial drama. Ya? Saya berharap sosial drama kan? Nanti kalian bersosial drama itu betul-betul kan syuting. Nanti boleh koordinasi dengan saya. Dan ini berharap maka saya minta sosial drama. Ini sebagai yang saya ceritakan kemarin. Nanti gimana sih kalian menerapkan ini dengan kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita ini? Ada lihat kan? Tahu kan? Apa suka apa? Ya. Paham kan? Gimana kelima kecerdasan ini, khususnya di matematika ini, kalian hubungkan dalam kalian belajar dan menghadapi masalah-masalah tersebut dalam dunia belajar. Kalau kurang paham itu kita diskusi. Saya yakin ini tidak akan membutuhkan waktu yang mudah, tapi saya ingin hasilnya, bukan cepat atau lambatnya. Karena BK itu bukan mengejar materi, bukan kejar materi, materinya harus jadi, bukan BK. Tapi bisa saja satu modul ini, satu semester, itu BK biasa. Ya kan, baru ini ketemu saya kan, belajar BK yang sesungguhnya ya kan? Waduh kan asal-asal gitu ya, saya cerita dengan saya. BK itu tidak belajar materi satu buku, contoh hari ini materi saya kan? Semester ini harus selesai, ini tidak, BK itu beda ya. Beda saja, bisa saja satu modul ini, satu semester. Yang penting hasilnya maksimal. Itu kalian betul-betul bisa menerapkannya dalam kehidupan, tapi dihubungkan dengan kasus-kasus yang ada di sekolah. Di sini ada ketua OSIS, iya kan? Ada pengurus OSIS, saya tahu ini kan? Kalian boleh berkoordinasi dengan pengurus OSIS. Yang pernah kita bahas sekarang ya, tentang diri. Respon sangat tinggi. Nanti gimana sih Pak cara catat biar yang saya katakan catat? Tulis. Dah capek saya masuk 3 detik saya ngomong. Sekali lagi. Kelompok 1, mana ke tangan? Kalian membahas tentang IQ. Oke? Bagaimana cara melatih? Pertanyaannya, bagaimana cara melatih IQ dalam belajar dan dalam kehidupan sehari-hari? Dalam belajar dan dalam kehidupan sehari-hari sekolah ya? IQ dalam belajar, dan dalam kehidupan sekolah sehari-hari yang berhubungan dengan tadinya, yang berhubungan dengan EQ kelompok 2. Nah, sama pertanyaannya. Yang belajar dan kehidupan sekolah sehari-hari khususnya dalam mengatasi bullying. Ini kelompok 3. Jadi yang tidak semua larikan ke bullying ya, tidak semua. Hanya minta 2 saja. Nanti kita diskusikan lagi setelah ini ya. Tapi kalian coba dulu yang mana kalian mampu. Kalau tidak mampu nanti, Pak, kami kayaknya tidak mampu. Datang saja ke ruangan saya, paham? Nah, tapi kalau mampu, Pak, kami mau garap. Nanti kita buat skenario-nya gimana? Kita buat apa? Apa sih namanya? Dialognya itu? Apa sih namanya? Naskah. Kita buat naskahnya gimana? Dan kita lihat contohnya gimana? Ya? Kita lihat di sana, kita eksekusi di sana. Jadi di situ semua kita akan lihat. Tapi kalian kerjakan dulu semampu kalian. Dan ini
untuk khusus yang sosiodrama, nanti yang saya anggap mampu, kan kita seleksi nih. Itu berarti kalau berupa video. Terus yang lain boleh berupa apa saja, terserah. Mau akan berupa PDF, PowerPoint, berupa poster. Mungkin misalnya gini, nanti posternya itu buat poster kan, poster Billy kan. Poster Billy tapi tentang mengatasi itu tentang EQ-nya, emosionalnya ada. Ya, paham kira-kira? Paham kan? Nah, kalau dalam komunikasi terus ya. Jadi situ, ngerti? Nah, jadi dalam hal ini saya tahu ini mungkin waktu sudah tidak banyak karena waktu kita mepet. Ya. Terus kedua, sebagai penutup bagi saya, nanti setelah ini saya akan yang kemarin yang saya kasih tahu Google Form. Saya kirim Google Form tentang proses ini. Nanti kalian jawab jujur, gimana tentang kepuasan kalian dalam pembelajaran ini. Kalau di sini ada, saya jelaskan dulu. Gini nanti ya. Nah ini, jawab jujur. Kok salah? Gini ya, lihat. Ini kan pertanyaannya beda dengan topik yang saya sampaikan. Kalau satu itu berarti sangat kurang puas. Ini cukup, ini puas, ini sangat puas. Ya, itu ada keterangannya. Nah ini, satu kurang baik, dua cukup baik, tiga baik, empat sangat baik. Ini untuk evaluasi pertama, sejauh mana sih kepuasan kalian? Terus yang kedua ini hasilnya. Nanti akan kalian di Google Form ya. Ada dua Google Form nanti yang saya kasihkan. Sejauh mana kepuasan kalian sama? Satu kurang baik, ini. Ya, ini akan saya tanyakan. Setelah ini akan saya kirimkan karena misalnya kan tidak bawa HP sih. Ada yang mau kali. Setelah kami tidak bawa HP, jadi harusnya saya kerjakan sekarang. Idealnya sebenarnya. Tapi karena sekolah ini melarang, jadi oke, sudah ada. Oke. Jadi begitu. Jadi paham ya untuk ini? Ngerti? Nanti refleksinya di sini, ya. Refleksinya di sini dan tadi tugas tadi sekali lagi kita diskusikan karena ini BK bukan pelajaran, jadi sifatnya lebih pada kualitatif. Dan mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini, ya. Untuk tugasnya sekali lagi. Besok boleh kita komunikasi besok. Via WA juga boleh. Tapi kalau WA nggak penting sih ya, kadang-kadang kan harus langsung ketemu konsultasi, ya. Karena saya ingin kalian eksekusi dan berikan kayak kesan positif terbaik. Kalian menciptakan sebuah film. Saya masuk satu film buat sebuah film yang berhubungan dengan Billy. Nanti akan saya share di YouTube saya. Ya, dan kalian boleh like, subscribe, and share. Nanti uangnya kita bagi bareng-barengnya. Itu yuk. Ya mungkin itu untuk teman-teman Pak. Udah pelaksanaan kalau jadi begitu ya. Saya kata saya terima kasih dan nanti hasil refleksi yang saya katakan tadi, kepuasan kalian apa yang terjadi selama ini di sini, perasaan itu akan kalian tuangkan di refleksi di Google Form saya. Tapi kalau boleh tahu nih, apa sih perasaan kalian di sini? Satu aja perwakilan dan pelajaran ini. Silakan. Perasaan hari ini ketika belajar apa sih? Kayak gini belajar ini. Hah? Cukup seru. Kalau lebih seru apa kira-kira? Bisa ngerti?
ada HP lebih seru ya? Iya. Karena kita langsung praktek ya kan? Iya. Jadi kita hanya berhayal dulu kan? Kasihan ya? Ya berbahagia kali ini yang menderita ya. Semoga menderita selama-lamanya. Oke, itu saja. Jadi Bapak saya terima kasih banyak perhatiannya hari ini, kerjasamanya. Dan saya ingin cepat eksekusi, hasilnya ada. Dan kita bisa dalam bulan 8 ini selesai. Berarti bulan 9 kita udah belum bisa tonton bareng-bareng. Kalau ingin, Pak, bolehkah terlibat nanti di luar kelompok ini? Sangat boleh. Misalkan ini melibatkan kelompok lain juga, ingin sebagai peran pendukung, boleh. Berarti kan berkolaborasi, you know? Ya, itu penting. Ya, tidak berarti saya buat kelompok A, bisa 3. Itu hanya 3 tidak, tapi bagaimana berkolaborasi dengan kelompok lain. Tapi esensinya, tujuannya dapat